Selamat siang, saudara-saudara. Kita lanjutkan untuk kuliah evaluasi sumber daya alam. Baru minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang kebutuhan, tentang kelangkaan. Nah, kita sekarang menginjak ke masalah degradasi lahan. Nah, sumber utama, ya, khususnya di dalam sumber daya tanah dan air, ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun sumber daya alam tanah dan air itu mudah sekali mengalami kerusakan atau degradasi. Nah, degradasi lahan itu maksudnya apa? Degradasi lahan itu adalah lahan yang tanahnya mengalami penurunan produktivitasnya. Jadi kompetensi, ya, tanah itu di dalam menghasilkan itu menurun. Nah, itu dikatakan mengalami degradasi. Nah, kerusakan tanah itu dapat terjadi karena yang pertama itu kehilangan unsur hara dan zat-zat organik di daerah perakaran. Saudara-saudara ketahui bahwa tanaman-tanaman yang diusahakan oleh petani itu rata-rata mempunyai kedalaman akar, ya, sekitar 30 sampai 40 cm, ya, dari permukaan tanah. Nah, itu kehilangan unsur-unsur hara di daerah perakaran itu. Nah, kehilangan itu disebabkan oleh berbagai macam, ya, bisa terjadi karena proses pencucian, ya, pencucian atau permeabilitas tanah yang terlalu tinggi, ya, sehingga unsur haranya itu ikut tercuci jauh ke luar dari daerah perakaran. Kemudian yang kedua, itu terkumpulnya garam di daerah perakaran, ya, terkumpulnya garam-garam atau salinitas. Jadi kadar garamnya di daerah perakaran itu tinggi. Kemudian yang ketiga, itu terkumpulnya atau terungkapnya unsur hara yang bersifat racun. Kemudian yang keempat, terjadinya penjenuhan tanah oleh air atau waterlogging. Jadi tanahnya itu terjadi penjenuhan. Jadi isinya itu hanya air saja di dalam tanah itu, ya, tidak ada udaranya karena semua pori-pori itu terisi semua oleh air. Jadi penjenuhan tanah oleh air, sehingga mikroorganisme di dalam tanah itu tidak dapat hidup. Karena apa? Karena terjadinya penjenuhan tanah oleh air atau waterlogging. Yang terakhir, kerusakan tanah itu disebabkan juga karena erosi, ya, karena erosi. Nah, secara umum, ya, secara umum kerusakan lahan itu disebabkan oleh secara alam dan aktivitas manusia. Nah, secara alami, ya, secara alami kerusakan lahan itu disebabkan oleh misalnya banjir, tanah longsor, gunung meletus, itu terjadi kerusakan lahan. Atau bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, pembukaan hutan untuk pemukiman, ya, peladangan tanpa mengindahkan kaidah konservasi. Ini di awal-awal kita kuliah sudah saya sampaikan apa itu peladangan. Kemudian penebangan liar, penambangan liar, ladang berpindah. Ini kerusakan lahan yang disebabkan karena aktivitas manusia. Jadi alam dan aktivitas manusia. Nah, berikutnya akan saya jelaskan mengenai lahan kritis. Apa itu lahan kritis? Lahan kritis adalah suatu lahan dalam keadaan terbuka, ya, atau tertutupi semak belukar, ya, sebagai akibat sulum tanah yang tipis. Jadi topsoilnya itu tipis dengan batuan bermunculan di permukaan tanah, ya, akibat erosi, ya, dan produktivitasnya itu rendah. Nah, lahan kritis itu produktivitasnya rendah, ya. Lahan kritis merupakan lahan yang sudah atau dalam proses kerusakan fisik, kerusakan kimia, kerusakan biologi. Jadi lahan kritis itu kompleks, ya, kerusakannya fisik, kimia, biologi yang akhirnya dapat membahayakan fungsi hidrologi, ya, produksi pertanian rendah, kehidupan sosial di daerah sekitarnya juga tidak berkembang dengan baik. Nah,
Nah, timbulnya lahan kritis itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu topografi, ya, topografi, permukaan, ya, permukaan tanah, ya, kemiringan lereng. Jadi lerengnya itu miringnya bentuk lereng, panjang lereng dan arah lereng. Topografinya itu mempunyai kemiringan lereng yang tinggi. Ya, bentuk lereng misalnya terjal, panjang lerengnya itu panjang. Ya. Nah, sehingga topografinya ini memudahkan tanah itu tererosi. Kemudian selain topografi itu juga tanah. Tanah yang mempengaruhi kerusakan itu adalah tekstur tanahnya. Ya, tanah-tanah yang mempunyai tekstur ringan, ya, itu biasanya mudah sekali, ya, untuk terkena erosi. Ya, struktur tanah, terus permeabilitas tanah, kedalaman tanah dan bahan organik, ini faktor-faktor tanah yang menyebabkan terjadinya lahan kritis. Nah, ini contoh, ya, ini tanah-tanah yang miring, ya, dengan kemiringan yang panjang, dan ini tanahnya itu solumnya tipis, dan ini banyak sekali apa itu kerikil-kerikil, ya, kerikil-kerikil. Bahkan di sini rumput saja tidak tumbuh karena ini unsur-unsur harianya sangat miskin, ya, dan tanah seperti ini biasanya mudah sekali tererosi, ya, tererosi, sehingga topsoilnya yang bagian atas itu hilang, ya, karena tererosi oleh air hujan karena kemiringannya yang tinggi. Ini contoh lahan kritis. Nah, ini lahan kritis juga, ya, karena terjadi pembakaran, nah, lahannya menjadi kritis, di samping oleh topografinya yang seperti ini. Nah, ini lahan kritis yang, wah, ini yang menyebabkan apa? Kalau musim marau itu tanahnya seperti ini, pecah-pecah. Nah, kalau orang Jawa nelo, ya, namanya nelo, jadi pecah-pecah. Ini kadang-kadang kakinya anak kecil aja bisa masuk nih. Nanti kalau ketarik bisa sakit. Nah, ini kritis. Penebangan hutan dan pohon-pohon meningkatkan risiko tanah longsor. Kalau terjadi penebangan tanah longsor, ya, terutama daerah-daerah yang tidak stabil. Nah, kerusakan lahan dari segi produktivitas pertanian karena alih fungsi lahan pertanian subur menjadi lahan non pertanian. Jadi mula-mula tanahnya itu subur karena digunakan untuk lahan non pertanian. Non pertanian itu bisa digunakan untuk jalan, untuk perumahan tadi itu, misalnya di sepanjang pantai utara, ya, dari Jawa itu sampai Surabaya, menyebabkan fungsi tanah sebagai media tanam di dalam bidang pertanian itu menjadi hilang. Ini lahan bekas pertambangan ini juga kritis, ya, ini lahan bekas pertambangan. Nah, ini kalau memulihkan lagi, wah, perlu berapa tahun, ya, sehingga tambang itu dikatakan tidak dapat pulih kembali. Nah, kalau ini mulihkannya bagaimana? Kan butuh beberapa generasi. Kalau misalnya untuk tanaman pertanian pun ini juga harus diisi dengan humus-humus, ya, agar nanti bisa ditanami dengan tanaman pertanian. Tapi butuh berapa volume, berapa kubik atau kubik ton, ya, seperti ini. Ya, ini sehingga ini kritis, pemulihannya sangat lama. Ini sama, ya, bekas-bekas pertambangan itu pemulihannya lama. Nah, kalau ini kritis karena digunakan sebagai tanah yang mula-mula tanah pertanian, tapi akhirnya digunakan untuk timbunan sampah, ya, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, ini, ya, sampahnya dibiarkan begitu saja, ya, juga ini tidak bisa ditanami tanaman-tanaman karena di sini sampah-sampah itu sampah-sampah organik maupun anorganik ini campur menjadi satu, ya, tidak dipisah. Ini menyebabkan tanah itu kritis dan akhirnya hilang fungsinya sebagai media tumbuh tanaman. Nah, proyeksi dan kecenderungan yang berdampak pada tata guna tanah dan ruang itu konversi tanah pertanian ke non pertanian ini. Bila konversi tanah pertanian beririgasi teknis ke pertanian, ke non pertanian, ya, irigasi yang baik, kemudian dirubah menjadi ke non pertanian, itu mencapai 50
hektar per tahun, maka akan terjadi pengurangan produksi sekitar 600 ton gabah kering per tahun. Ini konsumsi beras Indonesia akan meningkat. Ini, tahun 1992 dari 27,2 juta ton menjadi 45,1 juta ton. Ini, karena apa? Karena terjadi penurunan, ya, penurunan produksi. Maka pada tahun 2018 kemarin diperlukan sawah seluas sekian juta hektar. Nah, padahal luas baku sawah 18 juta hektar dan diperkirakan 9,5 juta hektar itu pada tahun 2000. Ini. Menurut World Bank tahun 1992 sampai dengan 2010 di Jawa akan ada sekitar 390.000 hektar atau 13% dari 3,4 juta hektar tanah sawah yang potensial untuk dikonversi menjadi tanah non pertanian. Nah, ini tanah non pertanian itu ya itu di dekat saya itu digunakan untuk tol. Tol itu paling tidak lebarnya 60 meter. Wah, kalau sepanjang tol panjangnya berapa itu kalau lebarnya 60? Nah, sudah berapa hektar itu kalau misalnya tol Soker ya, Solo Kertosono itu berapa kilometer? Tinggal mengalihkan saja 60 meter kali panjangnya itu nanti berapa hektar itu sudah hilang fungsinya sebagai media tanah pertanian. Belum perkembangan penduduk, perkembangan kegiatan sosial ekonomi perkotaan, diperkirakan 60% GDP Indonesia di luar migas, mengindikasikan semakin pentingnya peranan kegiatan ekonomi di perkotaan. Nah, kalau di perkotaan kegiatan ekonomi itu akan menyebabkan banyak terjadi konflik dalam tata ruang, dan tata penggunaan tanah. Ya, ekonomi supaya menggeliat, bahwa semua orang jualan di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini terjadi konflik tata ruang. Harusnya pinggir-pinggir jalan itu ada trotoar untuk jalan masyarakat, ya. Tapi akhirnya ada pedagang-pedagang kaki lima yang di trotoar-trotoar itu sehingga mengganggu. Lah, ini terjadi konflik dalam penggunaan tata ruang. Berikutnya perkembangan penduduk. Nah, yang ketiga itu perkembangan penduduk. Menurut World Bank tahun 2010 dan 2020 penduduk Indonesia itu mencapai 233 itu tahun 2010 dan 257 juta jiwa itu pada tahun 2020. Laju kenaikan penduduk perkotaan itu periode 1980 sampai 1990 mencapai 5,36% per tahun. Nah, padahal 1,96% per tahun untuk jumlah penduduk total, ya, untuk jumlah penduduk total. Ini kalau misalnya jumlah penduduk total sekarang itu 257 juta, kalau pertambahannya itu 1,96%, hampir 2%, itu berapa saja jumlah penduduk totalnya. Nah, ini jumlah penduduk yang besar ini menuntut diimbanginya kebutuhan akan lahan pertanian, tetapi di satu pihak lahannya mengalami penyusutan. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya degradasi, salah satunya lahan yang disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut dipenuhinya kebutuhan yang semakin banyak, apalagi kebutuhan akan makanan. Nah, makanan dapat dipenuhi dari produksi pertanian. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan terjadinya antara lain tadi di muka disebabkan sebagai degradasi lahan. Mungkin saudara-saudara ada pertanyaan mengenai degradasi lahan? Cukup ya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.